Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto dengan NIM 216500051. Di sini saya akan memaparkan materi protokol pengamanan jaringan komputer. Ya, masuk langsung saja ke konsep dasarnya. Keamanan jaringan komputer sendiri adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan komputer tersebut untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utamanya adalah tembok pengaman dan rencana pengaman. Bentuk ancamannya ada ancaman fisik dan logik. Contoh fisiknya pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, dan logiknya sendiri kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi atau virus atau phishing. Bentuk ancaman dari jaringan komputer memiliki beberapa bentuk ancaman seperti sniffer, phoning, dan remote attack. Bentuk ancaman dari keamanan jaringan komputer juga terdapat hole atau kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas, atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proteksi otoritas. Ada juga phreaking, menjadi sistem pengaman telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengulanginya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistemnya. Bentuk ancamannya ada juga cracker, orang yang diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Ciri-ciri cracker bisa membuat program C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau eufemis, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan atau jalur komunikasi tidak padat dan tidak diketahui orang lain. Ada juga faktor penyebabnya, kelemahan manusia, kelemahan perangkat komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, dan komunikasi. Metode apa saja yang harus kita gunakan untuk keamanannya itu? Ada 5 ya. Yang pertama, FS dropping, masquerading, message tampering, replying, dan denial of service. Kategorinya sendiri itu ada interruption atau suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia, dan interception, user yang tidak berhak atau mendapatkan akses file. Contoh kecilnya di interruption itu ada perusakan atau modifikasi piranti keras atau saluran jaringan, sedangkan interception contohnya penyadapan terhadap suatu jaringan. Yang ketiga, modification, user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Suatu perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya. Membuat tingkatan akses, melakukan pembatasan ya, sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotoritas. Mekanismenya itu menggunakan autentifikasi pemakai. Yang kelima, ada sistem autentikasi user. Sistem ini adalah proses penentuan identifikasi dari seorang yang sebenarnya, diperlukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan security. Ada juga proteksi pengamanan password. Upaya mengamankan password ini antara lain adalah salting, menambahkan string pendek ke string password. Yang kedua ada OTP, user harus mengganti password secara teratur. Ada juga tantangan tanggapan, atau user diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X⁻3. Ada juga satu daftar panjang pertanyaan dan jawabannya. Contoh-contohnya ada 6. Yang pertama, access control encryption, Belcore, PAP, CHAP, Radius, dan Touch.
Pengendalian itu ada dua cara dalam melindungi alat organisasi dan komputer, yaitu secara administratif atau fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai, sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network, dengan menerapkan firewall atau bentuk VPN. Konsep firewall sendiri adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali antara dua jaringan. Yang pertama, membuat lalu lintas. Secara prinsip ya, memblok lalu lintas, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall juga digunakan untuk melindungi jaringan dan tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Istilah firewall sendiri ada beberapa ya. Ada host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat security tinggi. Ada juga packet filtering, aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif. Dapat juga memblok, memperbolehkan suatu paket data yang melintas network. Perimeter network atau DMZ, suatu network tambahan yang dapat diantaranya yang dilindungi dalam network eksternal. Keuntungannya, fokus dari segala keputusan security, karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya tarif internet. Dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasinya ada paket filtering. Sistem ini adalah sistem di mana screen router adalah router yang melakukan routing pada paket internal dan eksternal. Informasi yang digunakan menyelisih paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, dan protokol TCP atau UDP asal dan tujuannya. Ini dia contoh gambarnya. Contohnya, paket selektif dilakukan. Semua koneksinya di luar sistem, memperbolehkan servis email dan file transfer protokol FTP, tetapi memblok servisnya berbahaya, seperti trivial file transfer protokol, Windows Remote atau servis login dan lain-lainnya. Keuntungannya bersifat transparan, implementasi relatif lebih murah dibandingkan metode firewall lain. Kekurangannya tingkat keamanannya masih rendah dan masih memungkinkan adanya IP shorting. 2. Application level gateway. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network, sedangkan service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan. Program ini mengambil user request untuk internet. Ini dia contohnya, contoh gambarnya. Keuntungan dari sistem ini, tingkat keamanan lebih baik daripada screen router, deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangannya itu performasinya lebih rendah daripada screen router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. Dan security level gateway merupakan sistem yang terdiri dari sendiri atau fungsinya khusus yang terbuat dari tipe aplikasi level gateway. Tipe ini mengizinkan koneksi TCP end to end. Ini dia contoh gambarnya lagi ya. Ada juga arsitektur dasar. Ya, mempersingkat saja, sistem DHG merupakan sebuah komputer dengan paling sedikit 2 network. Sedangkan yang pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan lainnya. Ini contoh gambarnya. Internet, bastion host, dan jaringan lokal. Juga dia contoh gambarnya. Internet seperti ini ya. Konsep VPN. VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi network pada umumnya, di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara yang terhubung dengan jaringan komputer ini dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain.
Perbedaannya hanya ada pada media penghubung jaringan, yaitu pada VPN, media penghubung memiliki perusahaan grup sendiri, sedangkan VPN, media penghubung adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN itu ada satu, tunneling, terbagi atas beberapa pengertian. Ada juga IP to IP tunneling, ada juga PPT to IP tunneling, ada juga PP tunneling itu sama halnya untuk PPT, PP to IP tunneling, di mana PP protokol di encapsulated oleh IP protokol. Beberapa vendor headset router seperti Cisco, Shiva, by NetSource sudah menambahkan kemampuan ini. Ada juga firewall, merupakan kemampuan IP hiding dan mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditrilansasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan ini tidak akan dikenal internet. Kita dapat membatasi pada user dalam jaringan sesuai dengan otoritas atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan news. Cara membentuk VPN-nya itu menggunakan outset limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya kita untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu. Sedangkan inset limitation, kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi, tetapi dalam salah satu komputer, misalnya web server, dalam jaringan kita, selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer. Yang terakhir itu ada password and script and authentication. Beberapa user di luar jaringan memang mengizinkan ya untuk masuk ke jaringan. Tetapi kita harus mengakses data dan sebagainya dengan terlebih harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.